Halo, selamat siang teman-teman Kedaton Hati. Perkenalkan, saya Wejo Seno. Pada hari ini saya akan mencoba untuk membuat vlog tentang membedah naskah wayang. Sebelum menuju ke isi dari konten ini, terlebih dulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Kedaton Ati. Kedaton Ati ini memang saya mulai merintis menjadi sebuah, ya katakanlah, laboratorium kecil yang virtual untuk wayang. Ini didasari dari pemikiran saya untuk mendokumentasikan apapun itu yang saya rasakan dan saya pelajari selama saya pertama belajar tentang wayang sampai saat ini. Jadi ini pada dasarnya ini bukan bermaksud untuk apa-apa atau mencoba untuk menggurui, itu tidak, tapi saya di sini cuma ingin sharing atau diskusi lah, karena saya tahu ilmu pedalangan, ilmu pewayangan itu sangat luar biasa luasnya untuk dikaji, jadi tidak akan habis entah sampai kapan. Konten ini saya akan membedah naskah. Jadi tradisi bedah naskah ini kok sepertinya sangat jarang sekali ada di dunia pedalangan. Padahal pedalangan itu masuk di ranah seni peran yang sangat lekat dengan diskusi-diskusi mengenai naskah, mengenai nilai-nilai. Jadi mungkin saya ingin memulai dari sini, dari Kedaton Ati, yang akan disajikan untuk jenengan semua, supaya ya mungkin kalau ada yang belum tahu atau ada yang masih penasaran, karena membuat naskah wayang tentu berbeda dengan membuat naskah drama-drama lain, teater-teater lain, sangat berbeda. Baik, jadi naskah Babat Wonomarto ini disajikan oleh adik saya Daiva Kamajaya pada Festival Dalang Bocah Nasional tahun 2017 sebagai wakil dari Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun. Jadi tahun 2017 itu saya mendapatkan kesempatan besar untuk dipercaya oleh Kota Madiun, Pemkot Madiun dalam hal ini sebagai penaskah yang akan disajikan wakilnya di Festival Dalang Bocah Nasional. Langsung mawon. Jadi memang konten ini naskah-naskah saya buat sendiri, saya bedah sendiri, tapi bolehlah panjenengan semua juga kasih masukan atau kasih saran dan kritik, dan itu semua untuk memantik semangat diskusi kita tentang wayang. Ngomong-ngomong masalah naskah pedalangan anak itu ternyata juga gampang-gampang susah, karena naskah berbeda dengan ketika kita menyusun naskah wayang yang disajikan oleh orang dewasa, karena anak ini sangat rentan sekali kondisi psikologisnya, terus rentan sekali dengan apa yang ia lihat. Bahkan ada teori pendidikan anak itu bahwasanya anak adalah sebaik-baiknya peniru, anak adalah combe yang ulung. Makanya ketika pertama kali diminta untuk menyusun naskah ini, yang saya pikirkan pertama-tama adalah bagaimana naskah pedalangan itu diartikan sebagai tempat bermain sekaligus meja belajar tentang nilai-nilai, tentang aktualisasi nilai yang universal tentang kehidupan, tapi dalam framing anak-anak. Oke, kita lihat dulu sanjit awal buka kayon Babat Wonomarto. Baik teman-teman, maraton ini memang saya mulai dengan peristiwa Wirataparwa, di mana ketika para Pandawa menyamar sebagai orang lain di negara kakeknya sendiri, si Prabu Matswapati, dan pada akhirnya mereka dikasih sebuah hutan yang bernama Wonomarto. Wono itu alas, Marto itu adalah sebuah nama.
Jadi nantinya hutan ini akan dibabat menjadi sebuah kerajaan yang sementara. Jadi ada perbedaan ada sangkit yang membedakan antara Wonomarto dan Kandawaprastha. Jadi kalau di Mahabharata yang kita tahu, di India itu Pandawa membangun negara itu pada lakon babat Kandawaprastha, hutan Kandawaprastha. Jadi sangat berbeda dengan Wonomarto ini. Jadi Kandawaprastha itu dulu memang kahyangan Bathara Indra yang berbentuk sebuah hutan gitulah. Di sini adalah momen ketemunya antara si Bratasena dengan Hidimbi atau Arimbi, ibunya Gathotkaca. Sedangkan babat Wonomarto ini settingnya setelah Surataparwa ini. Jadi ketika si Maswapati tahu bahwasanya yang menyamar dan menyelamatkan negaranya itu adalah cucunya para Pandawa, dihadiahkan sebuah hutan karena Maswapati tahu Indraprastha dulu telah habis karena peristiwa Dadu. Jadi sebagai gantinya si Maswapati ini memberikan hutan kecil gitu untuk tempat tinggal sementara untuk menghadapi Bharatayuddha yang akan terlaksana sebentar lagi gitu. Oke, pertama adalah peperangan antara Bilowo dengan Susarman. Jadi peperangan ini Susarman itu mempunyai tujuan untuk menggulingkan kekuasaan Maswapati saat itu, dan tidak ada lain yang dapat mengalahkan Susarman ini selain si Bilowo ini. Nah, seperti yang saya omongkan tadi, setelah tahu bahwa Bilowo itu adalah cucunya Maswapati, dia terenyuh, pada akhirnya memerintahkan si Bratasena untuk membabat Wonomarto itu tadi. Bratasena tumindak ing para Candala Buti kang remah kacintrakaning Pandhawa. Aja sepisan-pisan winales rono watak Candala uga. Sabab ora ana maneh pakarti kang ngungkuli kabeh mau kejaba rasa welasasih. Tresnanu mungsuhmu kaya dene kowe tresnani kanca ruangmu. Sabanjure tansah percaya marang panguwasane Gusti. Lamun sang moho urip ora gelem kepotangan, kabeh mau wis dadi purba wasesane ya kula. Ada sebuah nilai yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang perjuangan Pandawa dan semua Puntadewa, Bratasena, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Itu mereka adalah anak-anak yang patuh dan anak-anak yang tidak pernah membantah perintah orang tua. Maka dari itu saya menghadirkan sosok Kunti di sini. Nah, di sini nilai-nilai itu saya masukkan menjadi sebuah nilai kehidupan yang disampaikan oleh Kunti, bahwasanya anakku Bratasena, cintailah musuhmu seperti engkau mencintai teman-temanmu, seperti engkau mencintai saudara-saudaramu. Maka dari itu, apa yang telah diberikan kepada mereka jangan pernah kau balas dengan kejelekan, tapi justru balaslah dengan kebaikan. Seperti itu si Bratasena ngomong ke Kunti, itu setelah penderitaan ini aku diberikan hadiah berupa hutan oleh kakek Maswapati. Aku minta pamit, aku mohon pamit kepadamu, aku akan membabat hutan Wonomarto, membabat hutan Marta ini. Bratasena berangkat, si Kunti mengingatkan, kan itu adalah Pandawa 5, kalian itu katakanlah seperjuangan, kalian itu sama-sama berangkat dari anakku. Kalaupun anakku harus mukti, semua harus kalaupun salah satu di antara kalian itu mukti, maka semua harus mukti. Begitu juga mungkin ketika si anak ini, salah satu dari anakku harus mati, maka semua harus mati termasuk aku. Itu angkat si Profesor. Dari itu, engkau dalam mendirikan kerajaan ini jangan pernah meninggalkan saudara-saudaramu. Permati dan semua bantulah Bratasena untuk membabat hutan Marta ini. Angkatlah Pandawa. Di sana si Bratasena ini membabat hutan dan lain sebagainya. Tanpa diketahui ada sebuah kerajaan tak kasat mata
yang dipimpin oleh Jin Yudhistira lalu dipunggawai oleh Jin dan Darat adiknya, yang konon itu semua memiliki bentuk yang hampir sama dengan para Pandawa. Jadi 5 bersaudara Jin itu juga suatu saat sidang Darat ini mendapatkan laporan bahwasanya di hutan sana sedang ditebang kayu-kayunya oleh seseorang yang tidak dikenal itu siapa. Dan Darat dan para punggawa menemui si Brotoseno dan Permati, dan pada akhirnya terjadilah peperangan karena itu sama-sama tidak tahu jika Brotoseno itu adalah utusan Mas Wopati, dan Brotoseno pun tidak tahu jika itu adalah sebuah kerajaan tak kasat mata. Jadilah perang gagal, dan kekalahan Brotoseno ini bukan karena apa-apa, tapi karena dia tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Lalu semua kalah, Brotoseno kalah, Permati kalah. Akhirnya Permati terpental, jatuhlah dia di sebuah pertapan milik Begawan Wilawo, diberikan batu mustika namanya batu timpuru, yang itu daya kekuatannya bisa digunakan untuk berinteraksi dengan makhluk lain. Mengetahui kakaknya si Brotoseno itu terkena pedut Jala Sutra. Jadi tadi ketika perang antara si Brotoseno dengan Danilwacono ini, Brotoseno terkena pedut Jala Sutra tampar kencana. Itu seperti kabut gitu yang mengganggu pandangan manusia. Jadi makanya ketika teman-teman yang ada yang suka naik gunung, ketika itu ada kabut yang sangat tebal sekali, mungkin itu Jala Sutra, Jadi kebanyakan kabut ini menghilangkan para pendaki. Syukur bagyo seketi jumuro lamun siang diisi pinayungan diwaning hayu. Yai, tak kira lakon iki ora bisa rinampungan srana wadah, sabab suwining suwe bakal neder dumadine kacintrakan. Kangmas ora jengkar salipun kados pundi, isih tumanem jroning sanubariku pangandikane Kanjeng Ibu Kunti Talibrata, lamun kabeh bisa rinampungan srana welas asih. Sumeneo sawetara Yai, ayo tak dherekake nganglungake jangga anguncupake asta, meminta panguwasaning zat kang murbeng kawasa Yai. Yo tumungkul ngangesti wening daya sepi bekas kang swasana sekawan satemah sajuga kang silidrikara kaya tinarimah banyune ana samirana mangidit mawa gandha amrik mawangi sumuno kang cahya sumalot lir lintang kaliyan papan semusuk anggane kang Pandhawa 5. Oke, sudah. Dan ketika itu si Brotoseno diselamatkan oleh Permati dengan mustika batu timpuru tadi, datanglah si Puntadewa. Ini kita tidak akan selesai si Puntadewa menyelesaikan masalah begini, bukan dengan peperangan lagi, tetapi Puntadewa ini pada akhirnya dia mengambil jalan tengah. Dia mengambil sebuah jalan yang itu non fisik, itu jalan dengan doa. Nah, jadi nilainya di sini yang ingin disampaikan oleh Puntadewa itu bahwasanya manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk lain, dengan makhluk dunia yang antah berantah, yang mungkin dikatakan fana. Maka dari itu tidak seharusnya manusia itu memerangi mereka, tapi justru merangkul mereka untuk hidup bersama, menciptakan harmoni kehidupan. Setelah berdoa, pada akhirnya ketika hutan yang tadinya itu hutan itu berwujud menjadi sebuah kerajaan besar yang megah. Jadi di situ nilainya, bahwasanya yang pertama tadi saya memasukkan nilai-nilai melalui Kunti, bahwasanya jangan ada balas dendam, cintailah musuhmu, cintailah orang yang membencimu, jadi cintailah mereka yang menyakitimu. Justru apa yang mereka lakukan balaslah dengan senyuman.
Itu yang kedua adalah ini tadi, bahwasanya ada sebuah kesadaran bahwasanya manusia itu memang makhluk yang ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Jadi di Jawa pada khususnya itu semua hal yang gaib itu tidak pernah disingkirkan, hal yang gaib itu tidak pernah dimusnahkan, tapi mereka diajak untuk hidup bersama untuk menciptakan harmoni kehidupan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Menambahkan sedikit bahwasanya tadi kesimpulannya adalah naskah dalam calon anak ini memang harus lekat dengan nilai-nilai kehidupan yang nantinya akan mereka gunakan sebagai senjata untuk menghadapi kehidupan mereka sendiri di masa depan. Itu yang paling poin. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya. Tentunya diskusi, saran, kritik dari teman-teman sangat saya tunggu. Sampai jumpa di bedah naskah berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kaya ana kaelokaning jagat dupitinar buka punanetra sakala ana marta jelek mawujud kedhatone di pinastan praja Amarta. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penampilan peserta ke-24 Davia Kamajaya Madiun Provinsi Jawa.